Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irsal. Saya merupakan salah satu dosen dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II, jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi, program studi Teknologi Radiologi Pencitraan. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Jaminan Mutu CT Scan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Jaminan Mutu CT Scan. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi Teknologi Radiologi Pencitraan dengan bobot 2 SKS teori selama 1 semester. Mata kuliah ini membekali peserta didik untuk memiliki kompetensi merencanakan program jaminan mutu dalam pelayanan radiologi diagnostik CT scan, serta cara-cara praktis melakukan upaya kendali mutu dalam bentuk tes uji baik prosedur maupun alat CT scan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan mengenai terminologi jaminan mutu, mampu menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat jaminan mutu dan kendali mutu CT scan, mampu menjelaskan mengenai rekomendasi nasional dan internasional tentang jaminan mutu CT scan, mampu menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab radiographer dalam kegiatan kendali mutu CT scan, dan mampu menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kendali mutu CT scan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama adalah sebelum ujian tengah semester, lalu 7 pertemuan berikutnya setelah ujian tengah semester. Evaluasi hasil pembelajaran dengan bobot persentase nilai untuk kuis sebanyak 15%, UTS sebanyak 35%, dan UAS sebanyak 50%, dengan total pembuatan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Jaminan Mutu CT Scan untuk mahasiswa program studi Teknologi Radiologi Pencitraan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronasi tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, selamat datang di kelas Jaminan Mutu CT Scan untuk program studi Teknologi Radiologi Pencitraan. Pada pertemuan kali ini yang dibahas adalah tentang terminologi program jaminan mutu dan kendali mutu di radiologi. Untuk sebelum kita memulai perkuliahan ini, maka kemudian ini adalah beberapa referensi buku ataupun jurnal yang bisa digunakan teman-teman untuk kemudian memahami tentang bagaimana pentingnya jaminan mutu CT scan itu harus dilakukan, terutama di radiologi. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada jaminan mutu CT scan, maka kemudian alasan pertama kenapa jaminan mutu CT scan itu sangat diperlukan. Nah, di sini itu saya punya beberapa referensi data yang digunakan terkait dengan penggunaan sumber radiasi yang berhubungan dengan modalitas CT scan. Oke. Ini data yang pertama. Ini merupakan data hasil survei dari penggunaan sumber radiasi dari berbagai aplikasi di bidang kesehatan maupun di bidang industri. Kalau di sini, maka kemudian prosedur CT scan itu menjadi salah satu yang sangat berkontribusi yang bisa meningkatkan dosis radiasi kepada masyarakat maupun kepada pasien. Jadi hanya ada sekitar 24% dari 100% penggunaan sumber radiasi, maka kemudian dikatakan sangat cukup menjadi hal penting untuk melakukan kendali. Nanti kita akan membahas hal itu lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedua, dari beberapa data di sini, yang pertama adalah data terkait dengan pergeseran pasien saat melakukan prosedur CT scan, di mana hal ini juga bisa disebabkan oleh mungkin beberapa personil di radiologi itu tidak melakukan jaminan mutu. Oleh karena itu, alat yang mengalami pergeseran pun bisa terjadi, yang membuat kemudian dosis radiasi itu bisa lebih tinggi kepada pasien. Ini beberapa bukti ilmiahnya. Yang pertama ini adalah kemudian ada beberapa koreksi yang dilakukan untuk menilai pergeseran dari mulai positioning itu dia melihat bahwa ternyata dari pergeseran terhadap itu. Kemudian kita bisa lihat grafik yang di sini adalah bahwa ternyata semakin besar kejadian pergeseran proses radiasi,
pergeseran dari isosentik ataupun pergeseran dari pasien, maka bisa meningkatkan proses radiasi kepada pasien. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa data terkait simulasi penyebab kemudian kenapa bisa terjadi pergeseran itu pada proses scan. Nah, di sini itu nanti ada hubungannya dengan itu adalah bahwa kemudian personil yang ada di scan itu bisa melakukan upaya terkait dengan upaya dalam melakukan pengujian untuk kendali mutu dan membuat sebuah program yang jelas, sehingga hal ini membuat nantinya program jaminan mutu dan kendali mutu itu tujuannya itu adalah untuk memberikan upaya optimisasi kepada pasien. Maksudnya apa? Maksudnya pasien akan mengalami untuk menurunkan dosis pada pasien. Yang pertama, yang kedua menjaga agar kejadian radiasi itu aman dari radiasi itu sendiri. Oke, ini data ini simulasi bahwa ternyata saat terjadi pergeseran itu bisa bervariasi pada beberapa topik tertentu akibat dari pergeseran pesawat ataupun pergeseran dari si pasien itu sendiri. Ini ada sebuah laporan yang saya ambil dari Safety Report Series tentang penggunaan sumber radiasi di bidang radiologi diagnostik dan intervensional, di mana bahwa di sini dikatakan begini, bahwa program jaminan mutu itu penting untuk ditetapkan di rumah sakit. Alasannya apa? Alasannya yang penting adalah bahwa dengan menjalankan program jaminan mutu, maka kemudian tujuannya jelas gitu, membuat pasien itu menerima dosis yang sangat rendah dan kemudian pekerja radiasinya pun juga bisa selamat terkait dengan menerima dosis radiasi. Terus yang kedua adalah ada namanya tentang quality control sebagai prosedur indikator proses radiasi. Jadi saat sebuah rumah sakit menjalankan program jaminan mutu dengan sangat baik, maka kemudian tujuannya adalah jelas gitu, dengan melakukan program jaminan mutu, maka dirasa bahwa itu merupakan sebuah indikator bahwa dia telah menerapkan keselamatan untuk bekerja dan untuk kepada pasien. Selanjutnya, ini merupakan juga sebuah sumber dari standar profesional paper, karena di sini kita tujuannya adalah membuat para teman-teman ini kemudian lulusan menjadi seorang paper. Maka dalam sumber yang ada di sini, sumber tentang standar profesional paper pun harus membuat sebuah program jaminan mutu. Adalah apa? Adalah tadi tujuannya jelas bahwa dengan membuat jaminan mutu, maka kemudian menjaga agar si pekerja radiasi, kemudian pasien dan masyarakat terutama itu lebih aman terhadap radiasi yang digunakan. Oke. Ini terkait dengan keselamatan pasien di radiologi dari buku Textbook of Patient Safety and Management. Ini beberapa rekomendasi gitu. Kenapa perlu adanya program jaminan mutu? Pertama, bahwa kemudian yang mengontrol kemungkinan bahaya yang ada dalam itu ada banyak aspek ternyata, bukan cuma dari itu sendiri gitu, tapi dari beberapa faktor. Misalkan di sini beberapa kemungkinan kesalahan dapat terjadi akibat penanganan pasien, proses pencitraan dan kesalahan masalah. Kalau lihat dari tiga aspek ini, dari penanganan pasien, proses pencitraan dan kesalahan masalah, maka kontribusi kita saat melakukan prosedur jaminan mutu itu penting banget. Karena pertama terkait dengan pencitraan. Jadi kalau tidak dilakukan jaminan mutu, maka kemudian mungkin terjadi kesalahan dalam melakukan pencitraan scan. Pertama. Yang kedua, karena terjadi kesalahan dalam pencitraan, maka kemudian berdampak pada nanti kemudian untuk kesalahan dalam mendiagnosa pasien itu sendiri, menentukan bagaimana proses selanjutnya dalam pengobatan di rumah sakit. Oke, mungkin kita sedikit saja langsung tentang metrik kualitas citra. Jadi intinya tadi saya bilang bahwa cakupan luas. Jadi jaminan mutu itu bukan hanya menilai dari segi keselamatan satu aspek saja ya, misalkan dari metode itu bukan, tapi untuk keseluruhan keselamatan kepada pasien itu juga. Nah, di sini itu ada matriks yang terkait dengan jaminan mutu, di mana bahwa setiap rangkaian jaminan mutu scan nantinya itu akan ada pelayanan yang
itu nanti bertujuan agar dosisnya itu bisa lebih rendah dan kalau itu bisa digunakan untuk dosis para pasien. Oke, di sini ada satu pendekatan dari QA. QA itu singkatan dari quality assurance atau jaminan mutu, dan QC itu singkatan dari quality control atau yang disebut dengan kendali mutu. Jadi ada jaminan mutu, QA, QC itu kendali mutu. Oke. Oke, setelah belajar nanti kita sekarang selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang pendekatan quality assurance atau jaminan mutu dan quality control QC. Itu pertama adalah tujuannya jelas ya. Pertama dia punya tujuan atau goal di sini. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk memberikan diagnosis yang akurat dan tepat waktu. Jadi saat kita merencanakan QA atau jaminan mutu maka kemudian itu sudah terprogram dalam keadaan sehingga tujuannya jelas gitu ya. Tujuannya adalah memberikan pengobatan atau melakukan diagnosa dengan sangat efektif dan memberikan hasil yang sangat efektif untuk menilai diagnosa penyakit. Kemudian selanjutnya pendekatan untuk QA dan QC itu adalah faktor QA dan QC sendiri. Pertama terkait dengan faktor human error. Jadi dalam menjalankan program QA dan QC atau jaminan mutu dan kendali mutu, staff radio itu menjadi sebuah faktor penting di mana pada saat misalkan bahwa pada saat terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan, pada saat terjadi kesalahan dalam peralatan radiologi, maka kemudian yang bertanggung jawab di radiologi itu adalah staff radio sendiri. Terus ada juga terkait dengan faktor kinerja adalah peralatan. Jadi saat alat itu digunakan sebenarnya si staff radio itu harus mengetahui tentang kinerja alat yang digunakan karena tidak sama karena kita menggunakan radiasi, maka kemudian setiap alat yang digunakan itu harus dipastikan kehandalannya. Kemudian ini sekarang masuk kepada tujuan umum dari jaminan mutu dan kendali mutu. Ada dua hal yang dibahas di sini. Pertama tentang akurasi diagnosis. Jadi akurasi diagnosis ini sangat berhubungan dengan jaminan mutu. Jadi buatnya apa? Gunanya apa untuk jaminan mutu? Jadi jaminan mutu itu akan memberikan sebuah hal terkait dengan memastikan bahwa pemeriksaan radiologinya sudah sesuai dengan permintaan dokter. Jadi itu merupakan hal mendasar. Jadi memastikan pemeriksaan yang diberikan, hasil diagnosa yang sudah sesuai, maka itu masuk pada sebuah program jaminan mutu yang mendasar. Terus yang kedua, masuk kepada faktor saat kita melakukan jaminan mutu, maka kemudian secara langsung dapat mempengaruhi dosis radiasi yang diberikan kepada pasien. Jadi apa maksudnya? Berarti radiasi yang diterima kepada pasien itu sangat bervariasi, sehingga pemberian dosis itu sangat kecil sebenarnya yang diberikan kepada pasien. Karena tadi bahwa berdampaknya itu kemudian itu mungkin sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis sangat rendah itu harus dipastikan dengan membuat sebuah program jaminan mutu. Oke, semestinya ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Saya langsung masuk pada bagian terminologi. Oke, di sini terminologi ini di beberapa aturan internasional, nasional juga itu ada beberapa aturan yang mungkin bisa kita gunakan sebagai terminologi terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan jaminan mutu dan kendali mutu di radiologi. Ini diambil dari ICCRP, adalah sebuah organisasi dunia yang dibuat oleh Radiographer, di mana setiap program yang diberikan di sini itu nanti secara langsung bisa kita kombinasikan dengan program yang ada di Indonesia. Program ini. Di sini dikatakan bahwa program jaminan mutu yang dilakukan oleh Radiographer itu berhubungan dengan program jaminan mutu harian. Jadi rutin digunakan setiap hari ya. Jadi misalkan Radiographer melakukan pengujian kalau di CT scan, karena ini pembahasan CT scan, maka beberapa program jaminan mutu itu bisa dilakukan di
rumah sakit atau ada yang dilakukan di rumah sakit. Misalkan melakukan pengujian CT number, kemudian bisa menguji tentang linearitas dari CT number itu bisa dilakukan. Nah itu biasanya dilakukan oleh seorang radiografer. Jadi di sini menurut ICCRP bahwa radiografer itu mesti atau wajib membuat sebuah pertandingan mutu yang berhubungan dengan peralatan CT scan. Ini konsep dasar QA/QC, ini dari buku Quality Assurance Workbook for Radiographer and Radiological Technologies. Dia bilangnya begini bahwa untuk jaminan mutu itu merupakan sebuah program yang dirancang yang memiliki sebuah tujuan pasti. Ya. Misalkan program untuk memastikan bahwa pasien itu memberikan dosis yang menerima dosis yang sangat rendah. Maka kemudian kita akan menyusun tahapan-tahapannya. Gitu. Nah, tahapan-tahapan yang disusun itu berhubungan sama kendali mutu. Jadi kalau jaminan mutu itu berhubungan dengan sebuah program yang dijalankan untuk tujuan tertentu, maka untuk mendukung program jaminan mutu, maka kita butuh sebuah tahapan. Ya. Tapi itu maksudnya kepada bagian dari kendali. Oke, kemudian ini lebih spesifik lagi, ini dikeluarkan oleh American College of Radiology tentang jaminan mutu CT scan, di mana dijelaskan bahwa tujuan utama dari tujuan utama dari jaminan mutu intinya adalah bahwa diharapkan pemberian dosis itu rendah kepada pasien, tetapi tidak membuat citra radiografi itu berubah. Terus penting banget dilakukan ini karena ternyata kalau untuk quality control nanti ada beberapa tahapan gitu terkait dengan bagaimana caranya pemasangan peralatan, kemudian menggunakan alat tersebut, selain itu juga bagaimana caranya melakukan routing untuk mengecek quality control pada alat tersebut. Kemudian ini dari IAEA, International Atomic Energy Agency, di mana ini bukunya itu tentang quality assurance for computer tomography. Nah ini spesifik lagi dan menurut saya itu penjelasan yang sangat-sangat mirip dengan penjelasan yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh American College of Radiology. Jadi di sini bilangnya begini bahwa jaminan mutu itu penting sama untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis rendah, tetapi gambarnya tetap bisa diketahui atau bisa digunakan untuk diagnosisnya. Oke, ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh radiografer untuk kegiatan tes CT scan harian atau CT scan rutin yang tadi dibahas sebelumnya. Misalkan di sini ada beberapa tahapan ini dilakukan di frekuensi harian, bisa dilihat ada image noise, kemudian visual check artefact, kemudian ada visual check untuk CT system dan kontak swearing. Nah ini semuanya bisa dilakukan oleh radiografer. Caranya gimana? Ini menyediakan sebuah modul checklist peralatan, kemudian itu bisa dilakukan saja. Nah ini masuk praktek bulanan yang dilakukan tuh bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Ini juga sama, ini untuk cek cek untuk tahunan memori. Biasanya dilakukan di bawah supervisor vendor peralatan, jadi ini sudah terikat satu dengan prosedur saat peralatan tersebut dibeli. Jadi kalau untuk melakukan checklist harian untuk pengecekan manual harian, terus mingguan, bulanan itu bisa dilakukan oleh radiografer. Tapi untuk tahunan biasanya sudah masuk dengan kontrak kerjasama sama tempat pembeli. Oke, ini terakhir tentang QA/QC by the radiografer, itu menjelaskan bahwa apa saja yang perlu dilakukan sehingga program jaminan itu bisa dilaksanakan di radiologi. Kita lihat gambar ini. Jadi harus ada inisiasi, terus harus ada perform, ada check, ada action. Jadi tahapan itu sebenarnya kalau itu permasalahannya sama gitu. Di rumah sakit itu ternyata belum ada tugas yang jelas terkait dengan cara melakukan jaminan mutu. Nah, di sini itu nanti diharapkan bahwa nanti pada saat teman-teman nantinya melakukan PKL rumah sakit itu bisa mengimplementasi gitu, hasil proyek kita ini, bahwa kemudian bagaimana cara melakukan QC, kemudian menetapkan bahwa ternyata itu hari ini penting ya, dilakukan dengan dulu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Jaminan Mutu CT Scan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Jaminan Mutu CT Scan di program studi Teknologi Radiologi Pencitraan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim, penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Dirjen Dikti, Kemendikbud, Ristek Dikti Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, kepada rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.